dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kak Melisa kangen loh sama kalian. Kalian juga kangen kan beribadah kembali di sekolah minggu? Tapi nggak apa-apa ya, kita tetap beribadah secara online. Oh iya, mulai Jumat ini kita bisa membaca firman Tuhan, ada program yang baru. Kalian bisa klik di tempat caption ini, ada linknya. Kita membaca firman Tuhan tiap hari, ada pilihannya. Kalian bisa milih salah satu, atau kalian membaca dua-duanya juga boleh. Tapi yang rajin ya membacanya ya. Membaca firman Tuhan tiap hari kita dapat berkat banyak. Amin. Shalom, bye-bye. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Luar biasa kan? Mantap. Kita akan mulai kebaktian sore ini. Ingin memuji nama Tuhan, karena kita tahu dalam keadaan seperti ini kita harus tetap semangat. Mari kita pujikan, Bapa Engkau sungguh baik. Mari anak-anak kita bangkit berdiri yuk. Lagi memujikan ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di dalam hidupku. Sekali lagi, besar setia-Mu di dalam hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kalau sore hari ini Tuhan Kau berikan kami kesempatan untuk kami beribadah di sore hari ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, walaupun kami di rumah, kami mau tetap semangat beribadah dengan Engkau. Kami mau Tuhan terus bertumbuh di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebaktian pada pagi ini Tuhan, pada sore ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, anak-anak masih tetap semangat kan? Semangat. Haleluya. Shalom anak-anak. Shalom. Masih ingat yel-yel yang kemarin? Oh masih ingat. Mari kita bicarakan. 1, 2, 3. Anak Tuhan, sukacita, sukacita dan taat. Sekali lagi. Anak Tuhan, sukacita, sukacita dan taat. Ya, pintar semuanya. Kita akan memujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya. Walaupun kita tidak ada teman di kanan kiri, tetapi tetap aja orang tua kita, adik kita untuk memuji nama Tuhan. Kita pujikan, Kau temanku dan ku temanmu. Bisa ya anak-anak? Mari kita nyanyikan. Semangat ya walaupun kita di rumah. Tepuk tangan. Gerakan kanan kiri dulu. seperti mentega dengan roti. Sekali lagi,
Ajak mama untuk bergerak, ajak papa, nenek boleh. Kita selalu bersama. Gerakan badannya ya. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan menolongmu dalam Tuhan. Oh, oh, oh. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Bila kau sedih, ku akan menolongmu dalam Tuhan. Oh, oh, oh. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Saya percaya kalian walaupun di rumah tetap semangat ya. Seperti kami di sini kakak-kakak semangat ya. Walaupun kita tidak berpegangan, tetapi kalian bisa berpegangan dengan adik, kakak, saudara yang ada di rumah ya. Kita sekali lagi pujikan lagu ini ya anak-anak ya. Mari kita pujikan lagi. Sekali lagi. Kau temanku, ku teman. Tetap sekali lagi. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu untuk terus maju. Bila kau sedih, ku akan menolongmu dalam Tuhan. Oh, oh, oh. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti mentega. Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi seperti mentega. Seperti mentega dengan roti. Tepuk tangan, puji Tuhan. Ya, kita pujikan lagu kedua. Tetap semangat ya. Jika seluruh pohon menjadi pena. Tetap bergerak ya adik-adik ya. Semangat terus. Ajak keluarga di rumah. Jika sama
kasih-Mu terbesar, terlalu panjang untuk diseberangi, terlalu lebar untuk dikelilingi, terlalu dalam untuk diselami. Kasih-Mu terbesar, kasih-Mu terbesar, kasih-Mu terbesar. Sekali lagi, kasih-Mu terbesar. Iya, puji Tuhan. Anak-anak tetap semangat. Bentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Kita lebih sungguh-sungguh ya mempersiapkan firman Tuhan ini dengan hati yang luar biasa dari Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Sekali lagi, Yesus, tolonglah aku. Selamat sore adik-adik. Wah, kurang semangat. Sekali lagi, katakan selamat sore adik-adik. Wah, selamat sore. Ya, selamat datang di dalam hadirat Tuhan. Meskipun kakak nggak bisa lihat adik-adik, tapi adik-adik bisa lihat kakak. Nah, hari ini sebelum kita memulai firman, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang telah Kau berikan. Biarlah sungguh Kau berkati kami, Kau jadikan telinga kami telinga seorang murid untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, juga tolong Kau berkati Kak Pipin yang akan menceritakan firman Tuhan. Berikan dia hikmat Tuhan, dan biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Halia, amin. Nah, oke. Sekarang kakak mau cerita. Sebelumnya kakak mau tanya, hari-hari ini kan kalian libur semua kan? Kalian ngapain ya di rumah? Ada yang nonton? Siapa yang suka nonton? Wah, nonton TV ya? Ada yang suka main game? Wah, kakak juga suka main game. Ada yang mungkin masak-masak? Siapa yang suka masak-masak? Atau mungkin baca buku? Wah, kalian semua pasti ada begitu banyak kegiatan. Nah, kakak mau cerita tentang 5 orang teman. Nah, 5 orang teman ini adalah teman yang baik. Mereka ini sahabat, kemana-mana selalu bersama. Kalau main bola selalu bersama, jajan, makan-makan selalu bersama. Tapi sedihnya di antara 5 orang ini ada seseorang yang lumpuh. Lumpuh itu apa? Tidak bisa berjalan. Jadi dari bawah, dari kaki, itu semuanya tidak bisa digerakkan. Kasihan ya, bayangin kalau misalnya mau pergi berlima, main bola, kira-kira orang lumpuh ini bisa enggak? Enggak bisa ya. Kalau misalnya mereka mau makan-makan, susah. Kenapa? Orang lumpuhnya harus digotong rame-rame. Terus selain itu, kalau misalnya mau aktivitas lain, aktivitas yang menggunakan kaki, jalan aja susah kok. Apalagi mau lari-larian. Oleh karena itu, mereka berlima ini meskipun teman, mereka
berlima ini sangat sedih. Kenapa? Karena mereka tidak bisa bareng-bareng. Susah ya untuk bareng-bareng. Nah, lalu karena mereka sedih, tiba-tiba mereka itu dengar ada seseorang bernama Yesus. Yesus ini katanya orangnya hebat. Kenapa kok hebat? Bukan cuma dia itu guru yang mengajar, tapi dia itu mampu melakukan mujizat-mujizat yang besar. Bayangin, lalu 5 orang ini mulai mikir, oh, kita bawa teman kita yang lumpuh itu kepada Tuhan Yesus. Siapa tahu Yesus itu bisa nyembuhin. Tapi mereka mikir, gimana ya cara membawanya? Kan orang ini tidak bisa jalan sendiri. Gimana ya? Akhirnya mereka kepikiran, aku kepikiran satu ide yang luar biasa. Kira-kira gimana ya? Nah, mereka akan menggotong orang lumpuh itu. Mereka berempat akan menggotong orang lumpuh itu di suatu tilam atau ranjang. Nah, ranjangnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat. Nah, ranjangnya itu seperti ini. Kayak kain agak tebal gitu. Nah, jadi orang lumpuh itu ditaruh di ranjang ini dan digotong. Akhirnya 4 orang teman itu ngomong gini, yaudah, kamu di ujung sana ya, kamu pegang di ujung sana. Aku pegang di ujung sini. Nanti kamu di sini, kamu di sini. Jadi semuanya pegang. 4 sudutnya dipegang. 1, 2, 3, 4. Wah, 4-4-nya dipegang. Kira-kira berat enggak ya? Berat ya, bayangin. Kalau misalnya kalian menggotong orang berempat, rasanya itu, capek ya. Capek gitu rasanya. Bukan begitu juga, tapi perjalanan mereka berempat ini menggotong yang lumpuh itu bukan cuma sebentar-sebentar. Bisa jauh. Kalau berhari-hari, bayangin kalian menggotong orang yang lumpuh itu berhari-hari. Tapi 4 orang ini melakukannya meskipun berat, mereka melakukannya demi teman mereka. Mereka saling tolong-menolong, mereka saling kerjasama. Jangan sampai orang lumpuh ini jatuh ya. Wah, kalau jatuh kan bahaya ya. Akhirnya mereka saling semangati. Ayo semangat, kita bisa. Sebentar lagi kita sampai ke tempat Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita bisa melihat teman kita sembuh. Waktu mereka sampai ke tempat di mana Tuhan Yesus ada, mereka bingung. Apa yang harus kita lakukan ini? Loh, kenapa kok bingung? Karena kalian tahu, rumah tempat Tuhan Yesus ada itu semuanya penuh orang. Bayangin, mungkin kalian pernah lihat enggak? Yang penuh orang itu seperti misalnya pasar gitu ya. Atau misalnya kalau ada di mall, ada sale, ada diskon besar-besaran, itu semua penuh orang. Rasanya kalian mau masuk itu susah. Permisi gitu ya. Nah, 4 orang teman ini juga berusaha. Permisi, tolong, kita mau lewat. Tapi orang-orang nggak ada yang mau nyingkir. Semuanya tetap, apa sih? Sudahlah, ngantri. Ya, lalu mereka berpikir, waduh, kita sudah jauh-jauh, kita sudah menggotong orang lumpuh ini jauh-jauh. Bagaimana ya enaknya? Akhirnya mereka punya ide cemerlang. Ting! Nah, mereka punya ide cemerlang. Mereka bawa orang lumpuh itu naik ke atas atap. Lalu mereka buka atapnya. Loh, atapnya kok bisa dibuka? Iya, pada zaman itu atapnya itu bisa dibuka dengan gampang. Mereka buka atapnya, lalu kira-kira habis itu ngapain ya? Ternyata mereka turunkan orang lumpuh itu. Nah, nih ya, bayangin ini orang lumpuhnya ya. Nah, ini mereka teman-temannya. Nah, satu sisi, dari atap pelan-pelan, turun. Mungkin nanti mereka bingung, kamu keturun. Lah, seperti kakak ini nggak boleh seperti itu ya. Mereka hati-hati, karena kalau misalnya satu-satunya turun gitu, wah bisa-bisa orang lumpuhnya bingung. Aduh, aku mau goleng, aku mau jatuh. Ya, mereka hati-hati, diturunkan. Nah, kakak ulang lagi ya.
Kali ini kita harus lebih pelan-pelan. Kalau enggak nanti orang lumpuhnya bahaya ini. Nah, orang lumpuhnya, Kak taruh sini, pelan-pelan turun. Nah, lalu orang lumpuhnya jatuh. Tahu jatuh di mana? Jatuhnya di depan persis Tuhan Yesus. Semua orang di dalam ruangan itu bingung. Kenapa di atap ini bisa turun orang? Kenapa kok bisa turun ranjang? Ada apa ini? Lalu mereka lihat, walah ternyata orang lumpuh toh, tak kira apa. Tapi Tuhan Yesus lihat orang ini. Orang ini tidak bisa berjalan, dia cuma lihat ke atas Tuhan Yesus sambil tiduran. Tuhan Yesus bilang, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Semua orang yang di situ, orang-orang Farisi itu mikir gini, dosamu sudah diampuni. Yesus itu siapa sampai dia itu bisa mengampuni dosa? Tapi dia ngomongnya dalam hati. Dia nggak mau keras-keras. Lalu Tuhan Yesus, seperti biasa Tuhan Yesus tahu. Oh, orang ini lagi mikir seperti itu. Lalu Tuhan Yesus jawab gini. Menurut kalian semua, lebih gampang mana? Ngomong dosamu diampuni, atau hai anakku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Wah, lebih gampang mana? Nah, lalu Tuhan Yesus pun jawab gini, langsung dikatakan, karena kalian, supaya kalian tahu bahwa anak manusia dapat mengampuni dosa. Oleh karena itu, kukatakan kepada orang lumpuh ini, hai anakku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, kakak pura-pura jadi orang lumpuhnya ya. Bayangin orang lumpuh ini dari yang awalnya cuma bisa tidur, tiba-tiba setelah Tuhan Yesus mengatakan kata-kata itu, dia mulai merasa kakinya bisa berubah. Yang awalnya kakinya tidak bisa gerak, kakinya mulai mendapat kekuatan. Aduh, lama-lama orang lumpuh ini beneran bisa. Aku bisa berdiri. Akhirnya seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, dia bawa ranjangnya. Dia pergi dan mengatakan apa? Wah, haleluya, dia bangkit. Dia memuji-muji nama Tuhan karena dia senang. Wah, sekarang kakak mau tanya, kenapa sih orang lumpuh ini kok bisa sembuh ya? Tentunya Tuhan Yesus itu hebat ya. Tapi bayangin kalau misalnya keempat teman orang lumpuh ini tidak membawa orang lumpuh ini kepada Tuhan Yesus. Apakah orang lumpuh ini bisa sembuh? Tidak bisa. Lah ketemu Tuhan Yesusnya gimana ya? Nah, oleh karena itu di dalam liburan seperti ini, kalian lihat kan? Kalian banyak. Kalau liburan banyak belajarnya atau banyak nganggurnya? Ayo, banyak belajar atau banyak nonton? Ya, banyak nontonnya ya. Kalau kalian banyak belajarnya hebat. Tapi kalau kalian banyak nontonnya, enggak apa-apa. Tapi kalian ingat, meskipun libur seperti ini, kalian harus ingat untuk membantu orang tua. Terutama saat-saat seperti ini ya. Kalian lihat, mungkin mama kalian stres atau mama kalian bingung. Aduh, kok banyak ya kerjaan rumah ini. Harus apel, harus nyapu, harus cuci piring, harus bersih-bersih dan sebagainya. Kalian coba bantu yang gampang-gampang, misalnya ngepel, cuci piring, terus apa lagi? Kalian ringkesi ranjang kalian ringkesi tempat tidur kalian rapikan kamar kalian. Semuanya kalian lakukan untuk membantu orang tua kalian. Nah, kita itu sesama manusia itu harus saling membantu. Kalian bisa lihat Tuhan Yesus itu pada saat dia melihat orang lumpuh ini, dia juga tahu bahwa perjuangan 4 orang temannya yang membawa orang lumpuh itu susah payah. Itu susah, itu berat sekali. Tuhan lihat juga nanti. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh karena itu Tuhan juga lihat ketika kita menolong orang tua kita, ketika kita menolong kakak adik kita, ketika kita saling kerjasama dengan mereka.
Wah, Tuhan Yesus lihat dan Tuhan Yesus suka dengan hal itu. Nah, oke, jadi mulai sekarang harus sering bantu orang tua. Kalau orang tua ada di sampingnya atau kalian mungkin nggak tahu ya, aku harus bantu apa, Kak? Nah, coba tanya. Ayah, ibu, mama, papa. Enaknya aku bantu apa? Apa yang bisa aku bantu? Nggak usah yang berat-berat, yang simpel aja. Nah, kita akan membuat sesuatu. Coba kalian lihat ya, nanti kalian tirukan di rumah karena bahannya sangat mudah. Untuk bikin yang tadi, kakak akan ajarkan. Pertama, kalian harus punya kertas, lalu gunting atau plong-plongan, dan ini ada tali, terserah mau tali atau benang yang lebih tebal boleh, ini kakak pakai pita. Lalu yang terakhir adalah bonekanya. Nah, bonekanya ini tidak harus boneka ya, kalian bisa pakai misalnya kalian mau pakai kotak pensil boleh, kalian mau pakai botol aqua diisi air boleh, kalian mau pakai apa aja, yang penting ukurannya cocok sama kertasnya. Oke, sekarang kakak akan cek. Nah, ini karena kertasnya terlalu lebar untuk bonekanya, kakak akan gunting dulu ya. Jadi kertasnya ini akan digunting. Nah, setelah digunting ukurannya pas sama bonekanya. Lalu kita akan plong di 4 sisinya. Kalau kalian bingung, kalau kalian nggak punya plong-plongan, bisa pakai gunting aja ya. Jadi dibolongi gitu. Tak plong, diplong. Nah, nanti ada 4 bolongan. 1, 2, 3, dan 4. Bolongan ini buat apa sih? Bolongan ini buat naruh benangnya. Jadi nanti benangnya diikat masing-masing satu-satu, diikat di ujungnya, ikat yang erat ya. Diikat. Nah, seperti ini. Benangnya ini boleh kalian pakai yang lain kok, warna apa aja boleh, yang penting kuat ya. Jangan sampai nanti boneka kalian jatuh, nanti kalau boneka kalian jatuh bahaya, bisa pecah atau yang lainnya. Oke, oh iya, terus habis itu kertasnya, kalau bisa kertasnya yang tebal dan nggak harus baru ya, boleh kertas bekas juga boleh. Ini kakak pakai kertas bekas print-printan. Kalau kalian mungkin kertas yang tebal itu seperti buffalo, jangan pakai kertas koran ya. Nah, sudah jadi, ada 4 ujungnya. Nah, sekarang nanti kakak akan tunjukkan bagaimana cara menggunakannya. Ya, kalian bisa lihat nanti kalian akan buat aktivitasnya seperti ini. Kalian bisa ajak mama, papa, orang tua kalian, adik-adik kalian, atau mungkin kalau cuma ada berdua nggak apa-apa. Tiap orang langsung pegang 2 talinya ya. Nah, mari kita belajar bagaimana cara bekerja sama dan saling tolong-menolong. Ayo kita turunin sama-sama. 1, 2, 3. Wah, orang lempunya sampai selamat ke tempat tujuan. Ya, mari kita akhiri ibadah kali ini dengan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau ajari kami setiap hari untuk semakin hari semakin suka menolong orang tua, teman-teman kami, semua orang di sekitar kami, saudara kami. Biarlah kami menolong tanpa pamrih Tuhan, biarlah kami bisa menjadi berkat bagi siapapun di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati masing-masing dari kami, Engkau berkati orang tua kami, berikan mereka berkat, baik rohani maupun jasmani Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. See you next week.